Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Wella Rana Agustin Jerubu dari SMA Santo Fransiskus Xaverius, kelas 11 MIA 2. Kampung Tradisional Ruteng Puu atau Ruteng Puu Traditional Village. Dari sumber yang kami dapatkan, tidak diketahui secara pasti kapan berdirinya Ruteng Puu. Tetapi, menurut cerita yang turun-temurun diwariskan, ada dua suku yang pertama menduduki Ruteng Puu. Suku yang pertama masuk menduduki Baru Gendang, dan suku yang kedua menduduki Baru Tambor. Nama Ruteng Puu sendiri diambil dari salah satu tanaman dalam masa Manggarai disebut Haju Ruteng, di mana tanaman ini mempunyai banyak manfaat. Sedangkan kata Puu berarti pusat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai sejarah berdirinya Ruteng Puu dan juga keunikan dari Ruteng Puu ini, saya sudah mewawancari narasumber yang berasal dari Ruteng Puu. Nama saya Bapak Martin Sampah, dan apa kira-kira tujuan kamu ke sini? Jadi terima kasih Bapak. Di sini kami ada mau gali tentang sejarahnya Ruteng Puu. Secara singkatnya, yang pertama kami mau tanya mungkin bagaimana sejarah berdirinya Ruteng Puu ini. Baik. Kalau tentang sejarah ya, sejarah bagaimana awal mulanya Ruteng Puu ini, dari sudah sekian banyak lapisan generasi ini, misalnya dari kami punya bapak, kami punya nenek, kami belum pernah tahu kapan Ruteng ini didirikan. Hanya sejarah yang kami bawa secara turun-temurun adalah bahwa sebagai pendiri Ruteng Puu ini adalah kami punya nenek-nenek moyang yang sudah awal-awal masuk di sini ya. Yang pertama, yang masuk pertama di kampung Ruteng ini adalah suku Ruteng Runtu. Suku Ruteng Runtu. Jadi kampung Ruteng ini ada dua suku besar. Yang pertama suku Ruteng Runtu yang hadir pertama di perkampungan ini, dan mereka menduduki Rumah Gendang ya. Yang kedua, suku yang datang berikutnya adalah suku Ruteng Dosor yang menduduki Rumah Tambor. Nah, kemudian dari sejarah masuknya, kalau mereka yang suku Ruteng Runtu, mereka asal muasal mereka punya nenek moyang berasal dari Minangkabau, kemudian masuk lewat Mataram, kemudian Labuan Bajo, Galoka, terus Kerceho, dan mereka menetap yang pertama di sini. Kemudian suku Ruteng Dosor, suku yang berikut yang menduduki Rumah Tambor adalah dari cerita secara turun-temurun, mereka punya nenek moyang leluhur itu asal muasalnya dari Sulawesi, kemudian masuk juga melalui pantai selatan, kemudian mereka duduk pertama di Poco Mandrosagu Hoago, Poco Namparnoso, kemudian ke sini menetap di Beoho oleh SMA Negeri 2 Bawon, Etan Rosor. Itu Tarangasang, suku Rosor yang datang kemudian. Nah, sekarang proses sampai suku Rosor itu berada di sini, bagaimana dulu pertemuan antara mereka yang masuk pertama dan dengan kami yang suku yang berikut masuk kemudian, itu kita tidak tahu. Hanya selanjutnya terjadi dua rumah adat ini karena ada perkembangan dulu, sehingga terjadi dua rumah adat, itu ada Rumah Gendang, ada Rumah Tambor yang terdiri dari Wetanara. Jadi terjadi dua niang ini karena kawin mari, Jadi isi bagian yang Rumah Gendang itu sebagai anak Rona, Ami Bece Hoga sebagai anak Wina. Jadi dengan terbalik, eme cako tahu tentang Wenalu.
Jadi ise babo ming anak ini bayi, ami bece anak katarona. Dan ise babo mai dengan cing mi bece. Nah, itu dari sejarah berdirinya. Jadi berdirinya kampung ini yang pasti adalah para leluhur yang sudah meninggal. Kemudian perbedaan mungkin di sini juga ada perbedaan ya dengan yang lain. Kalau di kampung-kampung lain mungkin ya gendang dan tambornya itu satu rumah, tapi di sini dua rumah dengan kedudukannya masing-masing. Manganiang one mangalingkon peang gendang gitu, manganiang one aglingkonnya peang mangahak tanah ulayatnya peang gitu. Kole rumah tambor manganiang yang one mangakole hak tanah ulayat masing-masing. Nah, itu kira-kira tentang sejarahnya. Kemudian Yang kedua, Bapak, sampai namanya ini Ruteng Puu itu bagaimana? ya, Ruteng Puu. Kalau nama Ruteng, ada satu jenis kayu di sini, haji ruteng. Haji ruteng. Kayunya bisa dimanfaatkan untuk kayu bakar, daunnya juga bisa untuk dimakan, untuk jadi sayur. Haji ruteng. Puu artinya pokok atau pusat. Berarti analisanya bahwa MCE puuna ruteng berarti mangata bepeang. Misalnya one perkembang dari rumah tambor huago manga pita ke manga lalo waktu rua nekang kalau waktu jalan itu perkembangan one main yang ho berarti C pusat. Nah itu dari keturunannya itu kelihatan baru tambor manga nekang waktu pertuvoan perkembangan beki C meho berarti C pokok. Nah dari sejarah tentang pemerintahan juga C oleh pemerintahan kerajaan C dan C sebagai koordinator pemerintahan raja itu tarang sanggo oga rutang pu jadi puun rutang emenggo hibar abod hitu staega lo bon rutang ho dari C mai ho tau pusat atau perkembangan waki itu tarang kawan ka rutang pu ngasang. Kemudian mungkin yang ketiganya Bapak, apa keunikan dari Ruteng Puu sehingga menarik daya tarik dari masyarakat lokal ataupun mancanegara? Baik, terima kasih. Benar ya. Jadi sepanjang umur saya ini yang saya temui banyak yang juga model kita bisa temukan model seperti ini. Hanya mungkin perbedaannya adalah yang pertama itu yang menjadi keunikan bahwa yang di tengah ini compang namanya. Compang tetapi bahwa ada para leluhur dami yang ditokohkan, misalnya raja, keturunan raja, panglima perang, kemudian tokoh-tokoh yang bisa mengayomi masyarakat, kuburnya di luar. Nah, jadi sedangkan untuk yang orang-orang umum yang meninggal itu tetap di kuburan umum. Nah, kemudian yang kuburkan di compang atau buat pian compang ho adalah tidak seperti yang orang biasa meninggal, nah, dikuburkan begitu saja, tapi dengan melalui berbagai ritus-ritus adat baru bisa dikuburkan. Itu sopian compang. Sedangkan di tempat lain ada compangnya sebagai altar untuk persembahan, tetapi mungkin memang abuakah tanbonen atau mungkin satu saja manusia yang kubur di dalam, tapi yang di sini besar. Itu keunikan yang pertama. Yang kedua, likeleok. Likeleok yang disusun tertata rapi ini fungsinya adalah untuk tempat berjalan. Tetapi cerita dulu yang bisa jalan di atas itu secara melingkar di luar itu orang-orang besar saja. Orang-orang, sedangkan masyarakat umum dia tidak berjalan di atas itu. Tapi dia jalan di bagian yang kecil sebagai tempat untuk keluar masuk atau ke rumah lain, ada samping yang 1 meter.
ya. Ada yang 1 meter tempat untuk mereka bersirkulasi atau keluar masuk dari kampung Ruteng lewat yang kecil itu. Sedangkan yang di atas ini yang boleh lewat di atas itu hanyalah orang-orang besar itu, ya. Jadi raja, mungkin pemimpin atau tamu yang dipandang penting. Jadi mereka boleh jalan di atas itu dengan dia punya pengawal. Nah, itu tentang likeleo fungsi. Tapi sekarang memang enggak, orang besar, orang kecil sama saja. Semua ini sudah bisa dilewat, sudah ada penyesuaian antara kesamaannya. Ada yang tinggi, yang rendah itu sama. Kita punya hak yang sama berjalan di atas itu. Kalau yang lalu-lalu itu tidak, tapi sekarang umum. Kemudian keunikan lain, dengan istilah tanggapaang itu kalau ngaung ya memang dami ce hio bolo batu mese hio bolo mai compang hio itu ngasang batu takung tanggapaang. Kemudian manga kole musim main batu naga itu ngasang batu kalau ngaung ya. Kemudian keunikan lain misalnya kita menemukan porong telo bangkadari ya, yang bagian hiot model nehosalipio, kemudian ada sayapnya kiri dan kanan. Nah, ini itu beceen ini rasa ces legula atau tempat rekreasi deraja legula kalau soal itu. Nah, sayap itu manfaat ngalatan pengawal lihat. Nah, standby itu kemudian itu ngasang nggak bangkadari. Nah, ini bahasa lokal deh, bangkarnya areal atau lokasi. Kemudian dari berarti menjemur diri pagi hari atau kapan saja dia mau di situ. Nah, namanya bangkadari. Kemudian di sebelahnya lagi modelnya sama, ada sayapnya kiri dan kanan, ada batu besar di tengahnya untuk duduk. Nah, itu namanya porong telo. Nah, kalau dari arti katanya porong artinya nonton, telo artinya bersama. Nah, di situ dulu raja menyelesaikan solusi, mencari solusi ya, kalau ada persoalan maka dihadirkan banyak orang dan bisa ditonton oleh banyak orang yang punya masalah. Jadi dia tempat untuk menyelesaikan masalah atau mencari solusi penyelesaian persoalan. Itu yang menjadi keunikan berikutnya. Nah, kemudian perkembangan ke depan, ayo manga perencanaan dari pemerintah, kemudian dari donatur lainnya. Rencana pandai levulut tahun so dengan bentuk yang sama, kemudian hanya beda. Eme atau manga rangga betan, itu ngasang niang. Tapi eme sote manga ranggarga, itu ngasang sondong. Nah, ada perbedaan. Jadi niang berarti sot manga rangga. Kemudian ini tema langgar itu masang baru sondong, sondong keluarga masing-masing. Kira-kira seperti itu yang menjadi keunikan lain yang mangaciho. Kemudian kalau di kampung lain juga ada, misalnya ada tarian caci, ada seni menabuh gong gendang, kemudian ada lagu-lagu adat yang diiringi dengan gong dan gendang. Kemudian juga punya tambor yang sama juga dengan tempat lain, alat musik yang digunakan untuk penjemputan tamu atau memeriahkan sebuah kegiatan. Nah, kemudian sebagai alat spirit, kalau terjadi suatu peristiwa yang misalnya perang tanding antar kampung, maka yang dimunyikan awal sebagai alat komando itu adalah tambor, itu sebagai alat untuk menyepirit, menyemangati para yang ingin bertempur atau berperang. Nah, kira-kira begitu. Pertanyaan berikut kira-kira seperti apa lagi? Mungkin itu juga. Baik. Saya memberi ruang kepada pihak siapapun, pihak lain yang ingin memperbaiki penjelasan saya supaya lebih sempurna dan lebih bagus, lebih lengkap, dan saya setuju. Baik, terima kasih banyak dan Terima kasih banyak. selamat pagi.
Begitulah kira-kira sejarah dari Kampung Rotong Puu dan juga keunikan dari Kampung Rotong Puu. Dan juga saya harap ini dapat menambah wawasan kita dan bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk datang berkunjung ke Rotong Puu.